Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 kelas Bahasa Indonesia 9 dengan anggota kelompok yang pertama ada Faras Atullah Fauzan dengan NRP akhir 126, kemudian ada Johan Wijaya dengan NRP akhir 075, kemudian ada Muhammad Zainuddin Zidan dengan NRP akhir 076, kemudian ada M. Husni Mubarak dengan NRP akhir 003, serta ada M. Paksi Satrio dengan NRP akhir 055. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Etika Berbahasa Mahasiswa Sarjana Arsitektur dan Fisika ITS 2020 menggunakan analisis sosiopsikologi. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi di sini kami sudah membagi fokus, lokus, dan modus yang sudah terdapat pada judul. Fokus di sini ini mencari tahu pengaruh penggunaan Instagram terhadap etika berbahasa. Dan lokusnya yakni mahasiswa sarjana arsitektur dan fisika ITS 2020, serta modusnya di sini menggunakan analisis sosiopsikologi. Latar belakangnya ini penggunaan Instagram yang belakangan ini ramai sekali digunakan oleh kaum milenial. Terus munculnya bahasa atau ungkapan baru dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain itu juga sudah terdapat penelitian sebelumnya, namun pada platform media sosial yang berbeda. Dan juga yang keempat itu teknologi yang terus berkembang, khususnya dalam bidang komunikasi, memaksa perilaku manusia untuk dapat beradaptasi terhadap ya. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama mengetahui pengaruh penggunaan Instagram terhadap perubahan etika bahasa mahasiswa arsitektur dan fisika ITS 2020. Yang kedua, mengetahui penyebab pengaruh baik dan buruk Instagram terhadap perubahan etika bahasa mahasiswa arsitektur dan fisika 2020. Serta yang ketiga, mengetahui sikap dalam bermedia sosial Instagram oleh mahasiswa arsitektur dan fisika ITS 2020. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah manfaat penelitian, di mana ada 4 objek pada saat mereka membaca artikel kami, maka akan mendapatkan manfaat. Pertama adalah penulis atau kami sendiri, di mana kami mendapatkan wawasan atau pengalaman secara tak langsung. Maksudnya secara tak langsung karena kami mengambil datanya itu tidak terjun langsung ke lapangan, melainkan melalui Gform secara online. Kemudian kedua ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini akan mendapatkan pengetahuan tentang artikel kami. Kemudian ketiga ada pembaca. Nah, pembaca ini akan menambah wawasan yang serupa di masa yang akan datang. Baik, sebelum masuk lebih dalam, baiknya kita pahami dulu beberapa kata kunci atau keyword yang akan menuntun kita pada pemahaman dari artikel ini, yaitu membantu kita untuk lebih memahami pembahasan yang akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah pendekatan sosiopsikologis, yaitu suatu pendekatan dengan memahami latar belakang sosial masyarakat yang mempengaruhi kebiasaan yang dilakukan saat ini. Lalu ada media sosial. Media sosial menurut Mandiberg adalah media yang mewadai kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten. Lalu ada Instagram, yaitu salah satu platform media sosial yang memungkinkan penggunanya berbagi foto maupun video dan saling bertukar cerita. Lalu ada etika berbahasa,
pedoman umum yang disepakati oleh masyarakat dalam penggunaan tata bahasa yang santun dan tidak menyinggung lawan bicara, menurut Mansur. Dan dampak dari semua itu adalah perubahan sikap, sebuah dampak yang ditimbulkan dari pengulangan aktivitas yang dilakukan berkelompok maupun individu. Next. Pada bagian hasil penelitian dan pembahasan, kami mendapatkan banyak yang mengenal Instagram itu karena teman-temannya yang sudah menggunakan terlebih dahulu. Ada juga yang mengetahui dari membaca berita atau promosi dari Play Store dan platform-platform yang semacamnya seperti itu. Lalu kesan pertama responden pun terhadap Instagram pun juga beragam itu. Ada yang mengenal Instagram itu sebagai sesuatu yang sedang lagi tren atau hits pada masanya. Ada juga yang mungkin mengenalnya itu sebagai suatu media untuk berbagi foto dan video. Next. Lalu berbicara mengenai punya atau tidak ya akun Instagram, kami mendapati hampir seluruh mahasiswa Arsitektur dan Fisika angkatan 2020 ini sudah pada punya akun Instagram. Hanya ada dua yang belum memiliki dengan alasan belum tahu cara membuatnya. Ini menunjukkan bahwa menggunakan Instagram itu sudah menjadi hal yang lazim di dalam dunia remaja milenial ini. Bahkan Instagram ini begitu penting keberadaannya karena sering digunakan di dalam event-event besar kampus, seperti misalkan untuk mengikuti akun ofisial dari lembaga maupun untuk mengupload tweetbond seperti itu. Nanti yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dapat saya persilakan. Lalu dari data yang selanjutnya ialah persentase dampak positif dan negatif pada Instagram pada responden. Di sini kami mendapatkan data bahwa dampak yang positif itu lebih banyak dibandingkan dampak yang negatif. Karena mereka para pengguna Instagram ternyata merasakan dampak positif dan negatif itu hampir seimbang, tapi lebih banyak di positifnya. Dampak positif yang paling dominan dirasakan oleh responden adalah mendapatkan banyak informasi serta menjadi sarana mendapatkan ilmu serta berbagi ilmu. Sedangkan dampak negatif yang paling dominan dirasakan oleh responden adalah penggunaan Instagram yang mempengaruhi pola tidur, membuat para responden kurang bersosialisasi di dunia nyata. Dari data ini baik dari dampak positif maupun negatif, perkembangan media sosial yang begitu pesat memaksa kita untuk tetap beradaptasi pada setiap kondisi. Next. Di data berikutnya adalah persentase penggunaan bahasa yang sopan dan bahasa kasar pada Instagram dari responden. Nah, berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki kebiasaan tersendiri. Kebiasaan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan, terutama dari etika bahasa. Lalu pada dasarnya setiap orang mempunyai kepribadian yang baik sebelum ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang kurang positif. Selain itu mayoritas responden juga mengaku bahwa mereka sering menemukan kata-kata yang tidak sopan dalam Instagram dikarenakan beragamnya tipe dan karakter pengguna Instagram ini. Namun hal itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap para responden karena banyak juga dari responden yang masih terbiasa bertutur kata dengan baik dan sopan.
Next. Lalu, berikut akan dijelaskan persentase seringnya menemukan kata-kata yang tidak sopan di Instagram. Jadi di Instagram itu kita dapat mengakses berbagai fitur seperti melihat video, foto, dan story. Netizen pun juga diberikan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap foto dan video yang dilihatnya dalam mengekspresikan dirinya sendiri. Menurut Microsoft, dalam survei Digital Civility Index pada tahun 2020 kemarin, warganet Indonesia merupakan salah satu warga yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Hal itu sesuai dengan apa yang ditemukan oleh responden berupa kata-kata tidak sopan di kolom komentar. Hal itu memungkinkan untuk mempengaruhi responden dalam etika berbahasa di kehidupan sehari-hari. Tapi tidak semua komentar dinilai buruk oleh responden. Ada juga beberapa komentar yang bersifatnya baik dan juga membangun. Hal ini bergantung pada postingan dan pokok bahasan yang sedang menjadi bahan pembicaraan. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh atau dampak sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Instagram ini. Jadi menurut dari jawaban para responden, terdapat beberapa efek yang ditimbulkan. Pertama, yakni mereka menambah wawasan pengetahuan, khususnya dalam memperkaya kata-kata atau memperkaya bahasa gitu. Di mana mengenai cepatnya mendapatkan informasi, para responden sangat merasakan perbedaan gitu. Jadi mereka itu lebih menggali berbagai macam wawasan dan informasi, terutama dalam hal kebahasaan. Yang awalnya hanya mengetahui lewat tayangan televisi, yang hanya mengetahui lewat koran, ini lewat aplikasi Instagram tersebut dapat diperoleh informasi lebih cepat dibandingkan lewat beberapa media tersebut. Bahkan di televisi ataupun di koran lebih sekarang itu lebih gimana ya, kayak awal-awalnya itu dibahas di sosial media, namun sosial media ini sering dibahas di televisi maupun koran. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa di Instagram itu lebih cepat untuk diperolehkan informasi dibandingkan di televisi atau di koran. Kemudian yang kedua ada penggunaan bahasa yang awalnya sopan menjadi kurang layak. Nah, dari situ dapat kita ketahui dari jawaban para responden, dengan menggunakan aplikasi Instagram ini dapat mempengaruhi kemampuan verbal kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang awalnya hanya mengenal bahasa yang baku atau formal, namun kini dapat mendapatkan banyak sekali kosakata gaul, kemudian kosakata yang kurang sopan seperti itu. Sehingga lama-kelamaan memungkinkan para responden itu menjadi terbiasa atau terbawa ke kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengenal bahasa gaul yang mempengaruhi. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, ada juga yang tidak merasakan dampak sama sekali. Ya, mungkin kan karena para responden itu tidak punya kesan gitu, tidak punya kesan lebih terhadap aplikasi ini. Ya mungkin juga karena ada aplikasi lain yang lebih membuat dia terkesan untuk mengaplikasikannya dibandingkan aplikasi Instagram ini. Baik. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat beserta penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin. Yang pertama, Instagram memiliki dampak positif dan negatif yang seimbang pada penggunaan Instagram oleh mahasiswa ITS angkatan 2020. Lalu yang kedua, dampak positif yang paling dirasakan
adalah Instagram dapat menjadi sarana untuk menampilkan informasi serta berbagi ilmu. Lalu yang ketiga, dampak negatif yang ditemukan pada Instagram salah satunya adalah ditemukannya kata-kata kasar dan tidak pantas dalam Instagram. Lalu yang terakhir, dampak negatif tersebut tidak memiliki efek yang signifikan terhadap etika berbahasa mahasiswa sarjana Arsitektur dan Fisika ITS angkatan 2020. Baik, berikut merupakan sumber referensi yang kita jadikan sebagai bahan untuk membuat artikel. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat kami menyampaikan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.